Halo guys semuanya. Sai adalah shinobi tingkat Anbu dari Konohagakure. Ia dibesarkan sebagai anggota Danzo, yaitu yang bernama Anburut. Sai tidak memiliki emosi dan juga ia memiliki kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain. Ketika ia ditambahkan ke dalam tim Kakashi, yaitu sebagai pengganti Sasuke Uchiha, ia mulai belajar banyak tentang perasaan orang lain dan juga mencoba untuk mengembangkan dirinya sebagai bagian dari tim Kakashi. Ia kadang-kadang muncul dalam situasi bermasalah karena ia hidup ketergantungan pada sebuah buku. Ia juga memiliki kemampuan yang termasuk unik, di mana dia akan menggunakan teknik yang bisa membuat benda yang dilukisnya itu menjadi nyata dengan medium kertas khusus yang digunakannya. Dia juga bisa membuat tikus, burung, harimau, bahkan juga bisa menyegel lewat gambar miliknya. Ia dikenal sebagai shinobi yang murah senyum dan juga selalu menyelesaikan misi-misinya dengan sangatlah baik. Nama Sai sebenarnya adalah kode nama yang diberikan Danzo pada saat ia bersama Anburut. Ia memiliki seorang kakak yang bernama Shin. Sejak kecil, Sai dan juga Shin selalu menghabiskan waktu bersama-sama, yang biasanya waktu bersama mereka itu selalu diisi dengan kegiatan latihan di sebuah hutan. Kemampuan ninja mereka sangatlah luar biasa. Dan juga baik antara Sai dan juga Shin, keduanya sama-sama memiliki kecerdasan yang sama-sama hebat. Ketika siapa di antara mereka yang kalah dalam suatu latihannya, keduanya sepakat untuk membuatkan makanan setelahnya. Dalam duel melempar kunai, Shin terlihat memenangkan duel ini dan ia segera menyuruh Sai untuk membuatkan makan malamnya. Namun Sai berpikir bahwa salah satu kunai yang ia lempar terkena hembusan angin sehingga kunai yang ia lempar tidak tepat ke arah sasarannya. Dan kemudian Sai lantas mengatakan bahwa kakaknya itu memenangkan duel ini dengan sebuah keberuntungan. Bagi Shin, keberuntungan juga merupakan sebuah kemampuan dan sudah diputuskan bahwa Sai akan bertugas membuat makanannya malam ini. Danzo yang melihat akan kejadian tersebut mulai terkesan dan juga mulai berencana untuk memasukkan keduanya ke dalam organisasinya. Namun secara tiba-tiba penyakit Shin kumat yang membuatnya itu harus menjauh dari Sai dan juga memuntahkan darah diakibatkan penyakit yang dimilikinya. Saat Sai ingin mendekatinya, Shin menyuruhnya untuk menjauh dan juga ia mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja. Shin berbohong kepada Sai dan juga ia tidak menceritakan penyakit yang telah dideritanya kepada Sai. Dan setelah kejadian tersebut, mereka pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Sai menepati janjinya untuk membuatkan makanan malamnya. Mereka saling menikmati makanan tersebut dan juga terlihat kesenangan di antara mereka. Sai sangatlah mengagumi kakaknya dan juga mengatakan bahwa ia akan menetap di sini untuk selama-lamanya bersama Shin. Shin memberikan buku sketsa kepada Sai dikarenakan Sai sangatlah menginginkan buku itu dari sejak lama. Sai sangatlah senang dikarenakan ia sangatlah senang menggambar, sehingga ia bisa membuat karya seni di dalam buku gambarnya yang telah diberikan. Kemudian, Sai juga berencana untuk melukiskan gambaran dirinya bersama kakaknya di dalam buku gambar tersebut. Dan ini akan menjadi buku gambar yang menceritakan dirinya dan juga kakaknya. Seketika itu pun, Shin sontak menyetujuinya dan meminta Sai untuk menunjukkan kepadanya jika gambarnya itu telah selesai. Sai berjanji kepada kakaknya bahwa ia akan menggambar perjalanan hidupnya bersama kakaknya lewat buku tersebut. Danzo mengetahui sepenuhnya bahwa mereka adalah kakak beradik. Setelah itu, Danzo mendidik dan juga melatih mereka supaya bisa dimasukkan ke dalam organisasinya yang bernama Anburut. Hingga tiba saatnya, Danzo memberikan tes yang sangatlah sulit kepada mereka berdua. Tes itu adalah mereka berdua harus saling bertarung hingga salah satu di antara mereka itu harus mati. Tes tersebut bertujuan agar mereka menjadi seorang shinobi yang tak berperasaan dan juga itu merupakan syarat untuk menjadi anggota Anbu. Dan setelah 3 hari, jika Sai dan juga Shin masih hidup dari kejadian ini, maka mereka berdua akan mati seketika. Sai yang mendengar akan hal tersebut tentu merasa gugup dan juga ia tentu saja tidak sanggup untuk melawan kakaknya sendiri apalagi membunuhnya. Dalam situasi ini, Shin dengan cepat menyerang Sai. Akan tetapi, Sai selalu menghindar dengan harapan bisa menemukan cara lain tanpa harus membunuhnya. Di pertempuran hebatnya dengan Sai, Shin tiba-tiba terjatuh dikarenakan penyakitnya yang sudah parah. Sai menawarkan dia akan berusaha mencarikan obat dan juga merawatnya sampai sembuh. Akan tetapi, Shin menyatakan bahwasannya penyakit itu tidak dapat untuk disembuhkan. Shin kemudian mengatakan
bahwa Sai masih terlalu baik untuk bisa selamat. Akan tetapi, ia merupakan satu-satunya yang akan tetap hidup dikarenakan Shin merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Ia memuntahkan darah untuk beberapa kali yang lantas membuat Sai merasa panik. Danzo tidak mengetahui akan hal ini dan Shin meminta Sai untuk melaporkan kepada Danzo bahwa ia telah berhasil membunuhnya. Shin mengetahui sepenuhnya bahwa jika tes akhir dari organisasi ini adalah membunuh teman atau saudaranya sendiri. Jadi ia sengaja tak memberitahu kepada adiknya bahwa ia sedang sakit parah sampai pada saat ini. Shin berusaha keras menyembunyikan rahasia itu karena ia mengetahui bahwa pada akhirnya ia akan kalah dari Sai dalam tes akhir organisasi Danzo. Shin pun memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri agar Danzo mengira bahwa Sai lah yang telah berhasil memenangkan tes tersebut. Shin meminta Sai untuk tetap hidup demi dirinya. Dia juga menyuruh Sai untuk menghilangkan semua perasaan dan juga emosinya supaya menjadi shinobi yang kuat lalu mampu untuk tetap bertahan hidup. Dan pada akhirnya Shin mati dan juga sebelum kematiannya ia berharap bahwa Sai dapat dengan segera menyelesaikan gambarnya. Kematian kakak tercintanya membuat Sai menjadi lebih dingin dan juga sulit baginya untuk bersosialisasi dengan orang-orang baru. Namun, ia terus melukis perjalanan hidupnya lewat buku gambar pemberian kakaknya. Saat pertama kali pertemuannya dengan Naruto, Sai malah menyerangnya bersama dengan Shikamaru dan juga Choji. Sai kemudian tersenyum kepada Naruto sekaligus melarikan diri. Dan kejadian ini saya lakukan hanya sebagai tes percobaan saja. Setelah beberapa lama, Tsunade memanggil Naruto dan juga Sakura untuk diberi pengarahan tim baru mereka untuk sementara waktu. Yamato sebagai pengganti sementara dari Kakashi dan juga Sai akan menggantikan Sasuke ke dalam tim 7. Akan tetapi Naruto tidak menyukai Sai dikarenakan sebelumnya ia pernah bertemu dan juga Sai malah menyerang Naruto saat ia bersama Shikamaru dan juga Choji. Sai lalu meminta maaf kepada Naruto karena ia hanya ingin mengetahui seberapa kuat Naruto sebelum ia menjadi satu tim dengannya. Dan pada akhirnya Sai resmi menjadi anggota tim 7 bersama Yamato, Sakura, dan juga Naruto. Serta ia lantas melukis perjalanan hidupnya kembali saat ia masuk ke dalam tim 7. Ia sangatlah senang berada di dalam tim ini. Terutama, ia sangatlah senang bertemu dengan Naruto dikarenakan ia mengingatkannya kepada sosok kakaknya. Pada akhirnya, Sai bisa berekspresi dan juga berperasaan kembali. Tentunya dengan bantuan Sakura dan juga Naruto yang mengajarinya cara berteman yang baik. Semangat dari Naruto yang terus memberikan semangat kepada Sai, sehingga ia terus menggambar kisah hidupnya lewat buku gambarnya. Dalam situasi ini, Sai pada akhirnya berhasil menyelesaikan gambarnya. Dan di akhir dari kisahnya itu, yaitu Sai menggambar bahwa dirinya sedang bergandengan tangan dengan kakak tercintanya. Ia akhirnya senang bisa menyelesaikan apa yang dia inginkan dari dulu, meskipun bahwa kakak tercintanya telah lama tiada. Ketika Perang Dunia Shinobi yang keempat dimulai, Jutsu Edo Tensei mempertemukan Sai dan juga kakaknya yang dibangkitkan dari kematian oleh Kabuto. Sai sangat senang sekali bisa bertemu dengan sosok kakaknya, meskipun ia harus dipaksa bertarung dikarenakan Shin berada di dalam kendali Kabuto. Dalam situasi ini, Sai memperlihatkan gambaran perjalanan hidupnya kepada sosok kakaknya, yang membuat kakaknya itu sepenuhnya sadar dan juga tentu merasa senang ketika ia melihat gambaran Sai dan juga dirinya itu yang sedang bergandengan tangan. Ia lantas terlepas dari kendali Kabuto dan juga Jutsu Edo Tensei setelah melihat gambaran tersebut. Shin dengan bangga bahwa pada akhirnya ia bisa melihat gambar yang sangatlah ingin dia lihat. Berkat gambarnya lah yang telah membantu ia untuk membebaskan jiwanya dari ikatan Edo Tensei. Saya menangis melihat kakaknya yang akan berpisah untuk kedua kali darinya. Dan sebelum kepergiannya, Shin meminta kepada adiknya untuk membuat semua orang bahagia yang memanggil dirinya dengan nama Sai. Setelah Perang Dunia Shinobi yang keempat selesai, Sai diberikan misi dari Hokage ke-6, yaitu adalah Kakashi. Sai diminta untuk menyelidiki organisasi rahasia yang berbahaya yang mulai memiliki banyak anggota. Organisasi tersebut dipimpin oleh shinobi yang bernama Gengo. Akan tetapi, Sai pun gagal dalam misi tersebut karena ia terkena genjutsu rahasia milik Gengo. Gengo menggunakan bau dari bunga agar bisa menanamkan genjutsu dan juga mencuci otaknya. Kakashi yang tak mendengar kabar dari Sai mengirimkan Shikamaru dan juga disusul oleh Ino serta Choji, yaitu untuk membantu Sai. Setelah sampai ke tempat itu, Sai ternyata disekap oleh Gengo. Melihat Sai yang terkena genjutsu dari musuhnya, Ino pun berusaha untuk menyelamatkan dirinya
dengan memasukkan dirinya ke dalam jiwa Sai lewat Shintenshi no Jutsu. Ia berencana untuk mengambil alih pikirannya untuk sementara waktu. Terlepas dari bahaya bagi dirinya sendiri, dia menyelam jauh ke dalam hati Sai karena dia merasa bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Dia merasa bahwa dia ingin belajar lebih banyak tentang dia dari kesepiannya saat dia menyelam lebih dalam ke dalam dirinya. Ino menemukan dia terjebak jauh di dalam kesadarannya. Dan juga lantas Ino memeluknya untuk menyuruhnya pulang dikarenakan teman-temannya sudah menunggu. Sai pun berhasil tersadar dan kemudian ia berterima kasih kepada Ino dikarenakan ia telah berhasil menyelamatkan dirinya. Dari kejadian ini, Sai terlihat lebih dekat dengan Ino. Bahkan ia merasa bahwa Ino adalah satu-satunya wanita yang pantas untuk ia lindungi. Di akhir cerita, akhirnya Sai menikah dengan Ino dan ia memiliki seorang anak yang bernama Inojin Yamanaka.